Halo teman-teman, aku punya cerita nih buat kalian. Jadi ceritanya ada seorang kakek tua. Dahulu kala, ini cerita dahulu kala, ada seorang kakek tua bersama 4 tetangganya yang masih bocil. Nah, di mana 4 tetangganya ini yang masih bocil ini selalu menggoda si kakek ini di waktu sore hari. Entah menggodanya dengan lempar-lempar batu ke rumahnya, entah menggodanya dengan ngejek-ngejek, kakek tua nggak bisa jalan, apa-apa gitu. Intinya selalu setiap sore digoda. Nah, karena kakeknya ini kesal, akhirnya si kakek ini berusaha melawan, mengejar si anaknya. 4 bocil ini dikejar. Ketika si bocil ini melempar batu ke rumah si kakek, kakek ini ingin mengejarnya dengan penuh kemarahan. Nah, karena kakek ini susah jalan, apalagi lari, ya pasti kalah. Baru mau keluar dari pintu, si anak sudah lari terbirit-birit. Nah, setiap hari terus-menerus digoda. Nah, si kakek tetap melawan, terus berusaha apa ya? Intinya berusaha melawan, terus-menerus berusaha marah-marah. Akhirnya si anak yang awalnya bocil berusia 5 tahun udah berusia 10 tahun sekarang. Jadi selama 5 tahun terus-menerus digoda si kakek tua ini. Nah, makin lama ya tetap makin terus digoda. Sampai usia 10 tahun si bocil-bocil ini juga tetap digoda. Awalnya si kakek ini bawa sapu buat marah-marahin, ya sekarang tinggal cocok doang. Dan tetap digodain walaupun si anak ini sampai umur 12 tahun tetap digodain. Ini tetap digodain terus-menerus. Terus digoda terus. Nah, akhirnya si kakek ini kesel. Capek akhirnya dibiarin sama si kakek tua ini. Udahlah, terserah kalian mau godain atau enggak, terserah. Si kakek tetap di dalam rumah, terkadang bahkan di taman dilempar-lempar batu juga dibiarin aja. Si kakek bahkan enggak memandang si anak, si bocil 4 ini enggak dipandang. Ya udah dibiarin aja, kalian mau godain mau ngece ya dibiarin aja. Lama-lama setelah 7 hari, setelah 2 minggu, si bocil ini tetap goda dan tidak ada tanggapan dari kakek. Si bocil ini 4 ini berhenti sendiri. Nah, kesimpulannya apa? Ketika kita tidak menanggapi semua gangguan, semua godaan, ya gangguannya hilang sendiri. Ya sama, kalau kita berkonflik dengan pikiran, pengalaman internal kita berupa pikiran sama perasaan, kita tanggapin, kita berusaha lawan, kita berusaha lenyapkan, ya marah terus-menerus datang. Tapi ketika kita mau menerima, membiarkan semua pengalaman internal apa adanya, ya lama-lama hening-hening sendiri. Intinya biarin aja, biarin semua pengalaman internal berupa pemikiran, rame ya biarin rame, ngomong biarin rame, ngomong biarin ngomong, perasaan lagi nggak enak ya udah dibiarin aja, diakui keberadaannya, dibiarin dan jangan terlibat di dalamnya. Jangan berkelahi dengan emosi dan pikiran kita. Nanti pelan-pelan ya hilang-hilang sendiri. Karena ketika kita tidak terlibat, kita stay sebagai penyaksi. Nah, ketika kita stay sebagai penyaksi, ya emosi dan pikiran ya hening-hening sendiri. Dan kita mulai terbiasa stay sebagai penyaksi di kehidupan sehari-hari. Jadi cerita ini adalah cerita yang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat merupakan cerita simbolisme atau alegori dari kesadaran dan objek-objek dari kesadaran. Oke, begitu. Terima kasih.